Ya, cek semua peralatan yang akan digunakan, ini berarti kalian bekerja bersama-sama, nanti misalnya ada peralatan-peralatan yang kurang atau ada peralatan-peralatan yang tidak ada, silakan kalian diskusikan rencana dan solusinya apa, gitu ya. Misalnya kan alat pirolisis kan yang utama harus dicek itu alat pirolisisnya bersih atau tidak, terus, eee, area lokasi nanti, proses pirolisis di mana gitu ya, jangan di dalam ruangan gitu ya, kalau bisa di luar ruangan aja karena di tahun lalu itu, ada mahasiswa pengelasan atau mahasiswanya apa, Pak Kardo itu saya nggak tahu ya. Mereka melakukan eksperimennya itu di dalam ruangan, terus, mahasiswa berikutnya itu eksperimennya itu di luar ruangan, tapi karena yang ada di ruangan lab, sana itu adalah mahasiswa briket, jadi yang dipermasalahkan itu adalah mahasiswa briket. Jadi sebisa mungkin kalian cari area di luar ruangan itu, luar ruangan yang di lab Tek 5 itu, di manalah posisinya gitu ya, yang lapang, yang sekiranya layak untuk, melakukan proses pembakaran itu. Dan kalau bisa anginnya itu dikondisikan supaya, gimana ya, yang tidak terlalu terhembus gitu ya. Karena kan kalau di udara terbuka, terus di area di luar ruangan, itu nanti, mungkin jadi lebih dingin atau apa gitu ya, banyak penghambat-penghambatnya. Jadi mungkin menjadi pertimbangan juga. Itu lokasi proses pirolisisnya itu di mana, di tempatnya gitu nanti kalian pikirkan. Kalau yang tahun lalu itu kalau nggak salah mereka di belakangnya itu, belakang lab-nya, itu. Karena kan ini kan prosesnya membakar gitu ya, sehingga, resiko segala macam resiko kebakaran itu, tentu kita hindari gitu, sebisa mungkin. Terus yang kedua, eee, ini bukan cuma alat pirolisis aja, jadi setelah pirolisis kita prosesnya kan, penggilingan ya, digiling atau diapakan itu, ya kan? Eee, ada apa tidak kayak kalau nggak salah sih kita sempat beli ya dulu. Coba kalian cek di lemari saya yang pojokan itu ada nggak alat penghalusnya, atau kalau tidak ada apakah harus ditumbuk ataukah, mereka waktu itu pinjem di lab material prodi material ya, untuk menghaluskan itu. Jadi nanti mungkin kalian apakah perlu pinjam di laboratorium material atau bagaimana nanti bisa kalian pikirkan pikirkan itu untuk menghaluskannya. Terus selain itu setelah dihaluskan kan nanti kalian, menyimpan di wadah-wadah gitu ya, wadah-wadahnya wadah-wadah kedap air. Jadi, kalau bisa sih ya mungkin apa, wadah yang di-seal dan seterusnya itu ya dipertimbangkan supaya tidak terkontaminasi kadar air dari luar. Terus setelah itu apalagi, eee, itu pengaduknya mungkin apakah kalian mengaduk manual atau tidak, mixer atau apa mengaduknya atau pakai manual, yang penting itu adalah homogen dan seragam sehingga teraduk dengan sempurna. Terus sama alat cetaknya kalian kemarin pakainya yang press atau yang continue itu? Ini disesuaikan dengan masing-masing ya, karena kemarin kan beda-beda, ada yang pakai press, yang pinjem di, lab kehutanan, ada juga yang continue yang ada di lab kita. Nah, kalau yang di lab kita yang continue itu nanti, kalian cek juga apakah masih bisa berfungsi dengan baik apa tidak, gitu. Oke. Sama oven juga, kan oven kan nanti untuk mengeringkan, termasuk juga mengukur kadar air dan lain-lain itu ovennya ada di lab itu, lab kita, lab KI, di KI. Ini sudah kalian coba pernah cek semua apa belum? Sudah, Bu.
Sudah kami Sudah kumpulin semuanya? ke lab pengecoran juga, Bu. Sudah dikumpulkan lab pengecoran? Oke, nanti kalau sudah kalian kumpulkan di lab pengecoran, termasuk kan juga aktivitas di laboratorium pengecoran itu, kalian singkirkan semua barang-barang yang punya lab pengecoran itu, sehingga kalian melakukan eksperimen di area clear untuk briket sendiri, gitu ya. Karena itu kan alat-alat pengecoran itu kan bertumpuk, berhambur, terus ada yang busa, apa segala macam. Nah, kalian termasuk eksperimen untuk pengujian kadar air dengan oven itu ditaruhnya di lantai aja. Dulu tuh ada yang naruhnya di kursi, terus ya nggak tahu lah ya, dilihat Pak Kardo atau gimana, terus jadinya Pak Kardo marah-marah gitu ya. Padahal sebetulnya yang melakukan itu ya mahasiswa-mahasiswa pengecoran itu, tapi mungkin dia nggak hafal, jadi tersangkanya jadinya mahasiswa yang aktivitas briket itu. Jadi sebisa mungkin kalian untuk menjagalah gimana caranya supaya setiap aktivitas yang berkaitan dengan membakar atau menambahkan panas dengan listrik, penggunaan oven dan lain-lain, itu pada area clear yang tidak ada bahan mudah terbakarnya gitu, kira-kira. Itu sih yang menjadi perhatian pada saat eksperimen. Kalau barang-barangnya ini sudah ada semuanya, berarti yang kedua itu adalah bahan bakunya gitu ya. Bahan bakunya kemarin kan ada yang pakai apa ya, lupa saya. Tandan kosong ya? Atau apa kemarin? Kanan kosong sama pelepas sawit, Bu. Tandan kosong dan pelepas sawit. Nah, untuk bahannya itu bisa kalian, mungkin kalian punya teman-teman yang ada di area-area sawit misalnya, apa ya, dekat dengan area sawit misalnya rumahnya atau kampung halamannya dekat area sawit, mungkin bisa kalian sendiri untuk coba cari sambil kalian cari informasinya. Yang kedua mungkin opsinya adalah berkomunikasi dengan PTPN gitu ya untuk melakukan eksperimen ini. Jadi mengkomunikasikan apakah bisa diambil dari area wilayah perkebunan itu dan kita berkirim surat gitu ya, mungkin jadinya agak lebih lama gitu ya kalau kita administrasi gitu. Tapi ya nggak apa-apa, kita coba juga. Terus yang ketiga adalah mungkin opsi terakhir kita bisa membeli bahan baku yang di pasaran gitu. Di Shopee, Tokopedia itu kan ada yang jual tuh. Itu opsi terakhirnya. Itu. Jadi opsi pertama adalah harapannya kita pengen tahu bahwa bahan baku kita itu area lokasi pengambilannya itu di mana. Jadi limbah, terus area pengambilannya di mana. Nah, itu yang pengen kita perhatikan bahwa karena setiap area pengambilan bahan baku, misalnya satunya di Lampung Tengah, satunya di misalnya daerah Kalimantan atau apa, mungkin bisa memiliki spesifikasi kualitas tanaman yang berbeda gitu ya. Jadi supaya seragam, kita pengennya itu tahu tempat lokasinya. Opsi kedua, kalau memang sementok-mentoknya kita nggak bisa melakukan itu, berarti karena kan namanya tugas akhir ini kan kita dibatasi oleh waktu ini ya, kita kejar-kejaran dengan waktu. Nah, secepat-cepat yang bisa kita lakukan ya langsung beli di pasaran gitu, beli di Shopee. Tapi bisa ditanyakan ke penjualnya mungkinnya melalui chat, ini area pengambilannya itu di mana. Nah, itu mungkin bisa kita klaim justifikasi untuk di tugas akhir. Begitu. Kan ini kan kalian kan variasinya kan cuma 4 ya mungkin ya. 4 itu kan mungkin nggak butuh 10 kilo atau berapa kan, nggak butuh sampai dengan 1 karung atau berapa. Mungkin kalian butuhnya ya berapa lah ya, 2 kilo, 2 kali 4, ya 8 kiloan atau mungkin berapa, nanti kalian perhitungkan. Itu. Nah,
kira-kira kalian ini nggak ada opsi nggak, untuk pengambilannya di mana? Kalau yang kan teman-teman kalian ya Lampung Tengah atau apa itu mungkin ada nggak ya? Atau di daerah Tanjung Bintang itu kan ada juga. Oh, Kota Baru lebih dekat ya? Mmm, oh gitu. Oh Miftah udah, terus teman-teman yang lainnya gimana? Kalau kemarin yang Pelepah udah kami ambil juga kan, Bu. Kemarin kami udah sempat trial juga, Bu, nyoba alatnya, Bu. Oh gitu. Oh kalian Iya, udah nyoba? nyoba, tapi masih ada yang perlu diperbaiki lah, Bu, sama alatnya, kayak Apa baut-bautnya tuh? masih lepas gitu, Bu. Oh Kayak iya kalau bau, misalnya baru baut-baut ada yang lepas apa bocor segala gitu, Bu. macam, itu kan bisa kalian perbaiki ya? Kalian Iya, Bu. kencang-kencangkan, heeh, mhm. Minggu lalu udah kami coba coba sekali, Bu, trial, Bu, buat Mmm, nyoba. terus apa kendalanya dari nyoba alat? Kemarin kami yang pelepah, kan kami ngambil pelepah yang baru di pruning kan, Bu, yang udah jatuh di Heeh heeh, sekitar pohonnya. mhm Jadi kami mhm, buat waktu sesuai metodologi itu, Bu, 3 jam. mhm. Itu belum belum terbakar, belum jadi arang sempurna, Bu. Masih sebagian yang paling bawah, Bu, yang Itu panasnya, Bu. udah kamu potong-potong atau belum? Atau pelepah utuh kamu gede ini kan? Udah dipotong-potong, Bu. Tapi mungkin masih harus dipotong lebih kecil lagi, Bu. Coba apa ada fotonya atau apa yang bisa saya lihat nggak untuk ini ya, kalau yang kalian coba? Atau seberapa kira-kira supaya saya tahu bayangannya kalian itu melakukannya sudah ini, bagaimana gitu? Foto perimbangan. Bentar ya, Bu. Mhm mhm. Terus apa kendalanya? Udah nyoba dong berarti? Udah, Bu. Tapi cuman kemarin kan kami nyoba waktu dalam 3 jam, Bu. Cuman belum, masih bagian bawahnya aja, Bu, yang jadi arangnya, Bu. Mmm, oke. Kalau misalnya 3 jam belum jadi berarti mungkin bisa kita tambah lagi waktunya kan, kan untuk proposal itu kan bisa berubah ya, sesuai dengan eksperimen, sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Kalau secara teori 3 jam belum jadi, terus ternyata secara teori 3 jam, tapi secara eksperimennya itu 4 jam atau mungkin lebih dari itu, ya itu nanti penyesuaian aja di proposalnya nggak apa-apa itu. Kan emang belum jadi, mau gimana masa kita paksakan. Iya, Bu. Oh Bentar ya. nggak ada kendala dong ini, apa apa kendalanya kalau kayak gitu? Kendalanya kayaknya pemilihan apanya sih, Bu? Pelepahnya sama ukuran cacahannya, Bu. Oke, untuk pelepahnya karena kan kita kan memang pengennya limbah ya. Jadi kalau Ya, limbah ngambilnya nggak apa-apa kalau yang di bawah, justru yang di bawah-bawah itu, maksudnya, yang Bu, kan jatuh yang di itu. bawah yang di bawah itu ada yang udah kering sama ada yang baru dipanen gitu, Bu. Jadi masih ada yang hijau, setengah hijau, hijau sama yang udah kering, yang udah lapuk gitu, Bu. Nah berarti nanti, Pengkategoriannya, Bu. eee Johannes mungkin kan bisa kita lihat secara fisik nih ya, kamu mau ngambilnya kalau yang kering ya kering semua, kalau ngambilnya yang setengah hijau ya setengah hijau semua gitu, supaya kamu prosesnya mudah atau menjemurnya itu mudah. Saya screen Mit udah gue kirim sama Mit. Bu, izin bertanya, Bu. Gimana? Berarti untuk pengkategoriannya itu bagaimana ya, Bu? Langsung kering Pengkategorian apa itu? dari pelepahnya itu, Bu. Misalnya yang dijatuh itu dia atau gimana? Yang kering 1 minggu setelah panen atau gimana Nggak itu? usah nggak usah kita pertimbangkan, kan namanya limbah emang kamu bisa milih, ini panennya seminggu, ini panennya 2 minggu, itu nggak usah kita pertimbangkan karena tugas kita adalah ada limbah, limbahnya ini kita pengen manfaatkan gitu. Jadi mau itu dipanen 1 minggu, 1 bulan atau apa itu nggak nggak menjadi pertimbangan. Tapi untuk lebih mudah karena ini kan tugas akhirnya itu agak mepet. Jadi, kamu memilih berdasarkan kondisi fisiknya aja. Jadi kalau misalnya, ini kita nggak memperhitungkan lagi 1 minggu, 2 minggu, kita memperhitungannya berdasarkan kondisi fisik aja, dari dilihat aja. Misal
coklat ya coklat semua gitu ya, yang kalau kamu ambil di kebun itu. Coklat yang coklat ya yang coklat semua. Atau kalau masih ada ijonya berarti kamu ambil yang ada ijonya semua supaya ini nggak kamu pikir-pikirin lagi ini harus berapa lama. Atau kalau memang agak ini atau kita abaikan semuanya, ya pokoknya intinya kita mau ngambil limbahnya, mau itu basah, mau itu apa, pokoknya justifikasinya adalah daun ataupun pelepah yang sudah jatuh dari tangkainya itu, gitu. Kan kita mau pengen limbahnya, bukan pengen daun, pengen pelepah hijaunya kan ya? Mana tadi? Ini udah kamu potong-potong ya? Ini udah Bu, tapi sekarang karena kemarin belum terbakar sempurna jadi dikecilin lagi Bu. Dibagi-bagi dulu lagi Bu. Oh, iya. Mungkin lebih kecil-kecil itu kan agak panjang-panjang mungkin, agak lebih kecil-kecil mungkin diukur sekitar 2 sentian gitu mungkin, Johannes. Iya Bu, sekarang udah Separuhnya sekitar itu, 2 cm sampai separuhnya 3 itu. cm. Iya Bu. Tuh kayaknya separuhnya itu, mungkin karena itu ada yang tebal, ada yang enggak ya. Iya Bu. Iya sih separuhnya itu kayaknya. Ya Bu, sekarang udah dikecilin lagi Bu kemarin Bu. Minggu depan rencana mau nyoba lagi Bu. Oke. Terus yang kemarin diapakan? Dibuang aja? Enggak Bu, itu yang kemarin juga Bu, yang kan kami ambil sampelnya ada sekitar ada 10 kilo atau lebih lah Bu. Baru yang kami coba itu cuman masih 2 kilo Bu, 4 kilo Bu. Oke, Tapi nggak ini tahu juga nanti siapa siapa tahu kan Bu, kami pas waktu pirolilisnya kan kami masukin sekali 4 kilo Bu ke dalam pirolisernya Bu. jangan 4 kilo kebanyakan. Ya siapa tahu karena kebanyakan juga Bu. Ini, gini ya nanti ya, sebelum kalian pirolisis, kalau saya sih mudahnya adalah mungkin 2 kilo gitu. Jadi 2 kilo atau kalian timbang 2 kilo bahan mentahnya, ya 2 kilo atau 2 lebih sedikit ada plus minus kan, kita nggak bisa maksa harus 2 kilo pas banget kan. Nah, kalian timbang 2 kilo, terus setelah itu nanti setelah jadi arang kalian timbang lagi. Jadi penyusutannya itu berapa? Namanya itu adalah yield-nya, yield biochar-nya. Jadi kita tahu, misalnya dalam 2 kilo nanti setelah jadi arang jadinya adalah mungkin berapa? 60%, misalnya jadi 1 kilo misalnya. Berarti kita tahu yield-nya. Kemampuan untuk mempirolisis kita itu hanya 50%-nya misalnya. Kan kita pengennya Ya, tuh matematik. tujuan kita pengen kalau punya bahan baku ya pengennya dapatnya arang sebanyak-banyaknya ya kan. Iya Bu. Kalau dapat arang sebanyak-banyaknya berarti kita punya bahan baku untuk membuat briket lebih banyak, berarti kan gitu. Nah, jadi nanti atau kalian kalau nyoba 1 kilo aja, 1 kilo nanti jadi arang jadinya berapa gitu. Kalau misalnya tiba-tiba langsung 4 kilo nanti takutnya nggak mateng atau gimana. Itu kan kapasitasnya kalau nggak salah 5 kilo tuh itunya. Kapasitas apa tuh? Pirolisisnya itu berapa saya lupa ya. 5 kilo kalau nggak salah. Kalau 5 kilo kalian penuh-penuhkan kayaknya sih dengan kompornya yang dari bawah itu kayaknya kan heaternya pemanasnya itu dari bawah. Jadi takutnya nggak merata. Jadi taruhlah isi separuhnya misalnya 2 kilonya atau kalau mau coba-coba ya 1 kilo, 1 kilo terus arangnya kalian udah jadi kalian timbang lagi jadi berapa gitu. Jadi kalian bisa mengestimasi ya kira-kira butuh berapa kilo gitu. Gimana? Ini Baik masih Bu. mau coba lagi atau langsung eksperimen setelah ini? Kayaknya udah langsung eksperimen sih Bu. Soalnya Bu, Langsung udah eksperimen. Kalau langsung udah eksperimen ya dikecilin coba 2 dua, kilo. ya Coba. 2 kilo berencana. 2 kilo nanti jadinya arangnya berapa gitu ya. Karena setiap bahan baku nanti misalnya satunya lagi misalnya pakai tandan kosong itu nanti beda juga. 2 kilo tandan kosong nanti jadi arangnya berapa itu kan beda juga tuh.
Ya itu kan nanti jadi tambahan analisis juga gitu. Nggak supaya agak lebih banyak sedikit aja. Atau menggantikan pengujian yang lainnya nanti ya. Gimana? Bu, izin bertanya, Bu. Jadi, Ya. kan kemarin udah nanya ke Abang 21 kan, Bu. Katanya, jadi seperjam itu mengantisipasinya arang yang nggak merata itu dibuka, Bu, per jam, Bu. Dibalikan gitu, Bu, dicampur, diaduk. Itu Boleh juga dengan metode seperti itu, tapi intinya jangan kelamaan membukanya ya. Karena kan kita kan konsepnya itu adalah pengennya proses yang terjadi di dalam reaktor itu adalah proses pirolisis nih. Kita pengennya. Nah, pirolisis itu artinya itu adalah proses pemanasan pada temperatur tertentu tanpa oksigen kita pengennya. Kalau kita membuka, berarti kan kita memasukkan oksigen di dalam reaktor kita. Nah, kalau oksigen masuk ke dalam reaktor kita, prosesnya malah terjadi pembakaran, malah jadi abu nanti punya kalian. Ngerti maksud saya? Nah, jadi kalau misalnya kalian nggak tahu proses pembakaran itu terjadi ketika ada kandungan oksigen gitu ya, dengan persentase oksigen tertentu sehingga prosesnya terjadi pembakaran. Ya, itu namanya proses pembakaran. Nah, kalau proses pirolisis kita pengennya nggak ada oksigen, asumsi nggak ada oksigen yang masuk di dalam reaktor kita. Ketika kita membuka, berarti kita menambahkan. Tapi, ada tapinya. Ada juga yang mendefinisikan bahwa pirolisis itu pakai oksigen sedikit tapi nggak apa-apa. Berarti kalau misalnya kita mau membuka, berarti kita asumsikan sedikit oksigen yang masuk, tapi secepat mungkin harus cepat kita tutup gitu. Jadi asumsi kalau misalnya mau buka, ya buka boleh diaduk, terus langsung tutup kembali. Jadi asumsi oksigennya itu terbatas gitu bilangnya. Gitu ya. Termasuk kalau ditanya penguji juga gitu, memang tanpa oksigen, tapi ada justifikasi yang menyatakan bahwa penggunaan oksigen terbatas. Nah, oksigen terbatas yang kita gunakan itu adalah pada saat proses pengadukan itu. Setelah itu ditutup kembali. Gitu. Ya. Itu di ini aja per 1 jam ya boleh mau diaduk misalnya khawatir ya. Tapi kalian hati-hati ya, jangan yang reaktor panas-panas itu kalian buka nanti ini muka kalian kenapa-kenapa gitu ya. Kan cukup berbahaya juga. Jadi atau mungkin dibuat lubang sedikit untuk ngaduk gitu ya boleh juga lah ya. Atau gimana supaya kalian nggak membuka reaktor kan bahaya tuh. Reaktor temperaturnya 400 kalian buka kan nanti malah muka kalian kena uap panas kan. Bahaya tuh kan. Atau kalian akali gimana di reaktornya dibikin apa ya, mungkin besi atau apa ya untuk ngaduk muter gitu. Atau gagang besi atau apalah ya buat ngaduk gitu. Pendek aja. Gimana? Oke, semua? Oke, Bu. Itu kalian atur aja. Pokoknya kalau kalian pengen membuka reaktor, berarti nunggu reaktornya agak dingin dulu, baru dibuka gitu ya. Karena kan untuk proses pendinginan reaktor dari panas ke dingin itu kan butuh waktu juga, jadinya agak lebih lama aja. Kalau reaktor lagi panas-panasnya, terus habis itu, nih 1 jam nih waktunya ngaduk nih, langsung kalian buka ya melonyot muka kalian nanti bahaya kan. Oke, gimana? Bisa juga atau saya nggak tahu ya yang tahun lalu itu mereka pakai berapa kilogram gitu ya. Jadi mungkin saya sih mengantisipasinya itu dengan nggak apa-apa sedikit-sedikit 2 kilo kan nggak gitu banyak ya. Mungkin jadi kalau misalnya 2 kilo jadi kita jadi agak lebih merata gitu panasnya gitu arangnya. Jadi kalaupun ngaduknya cuma
dicutik-cutik, misalnya pakai besi panjang itu kan di lab kan banyak tuh besi-besi panjang yang nggak pakai tuh di lab atau manufaktur tuh. Minta aja sama Pak Fuad untuk sekiranya sepanjang itu buat ngaduk-ngaduk ala-ala sebentar gitu tanpa membuka ya. Dan takut saya kalau misalnya kalian buka uapnya kena muka kalian kan bahaya. Atau seaman mungkin ya, gimana lah caranya ya. Baik, Bu. Oke. Ada lagi? Ini kalau bahannya udah. Terus apa lagi? Apa lagi yang mau didiskusikan? Kemarin kayaknya ada yang tanya tapi saya agak lupa ya. Kalau kalian kalau ngechat di ini aja ya, kalau bisa di grup aja, di grup kita kan ada grup. Jadi misalnya Johannes atau Samuel atau siapa di grup aja nggak apa-apa. Karena kalau satu-satu ini grup saya itu banyak banget gitu, chattingan satu-satunya itu banyak. Jadi kadang kalau udah saya baca duluan terus lupa. Terus harusnya scroll ke bawah lagi lumayan panjang. Jadi kalau bisa di grup aja biar saya tahu track record pertanyaan yang ada di grup itu. Termasuk kalau misalnya ada pertanyaan Johannes kan siapa tahu teman yang lainnya juga bingung juga. Jadi biar sama-sama membaca biar saya nggak mengulang-ulang lagi jawabannya gitu kalau ada yang tanya lagi. Apa ya kemarin ya yang nanya? Apa kendala kalian apa berarti sebenarnya? Apa iya Samuel gimana? Bu, kan saya menggunakan perkat biotar kan, Bu. Nah, biotar yang kemarin itu hasilkannya encer gitu, Bu, cair gitu, Bu. Nggak Jadi apa-apa, nggak apa-apa. encernya kayak air gitu, Bu. Ini, Bu. Coba. Oh, nanti kalau yang terlalu cair gitu ambil yang bagian bawahnya aja ya, tarnya aja. Itu kan minyak tuh jadinya. Itu minyak loh itu. Banyak ya minyaknya. Tapi kayak air gitu deh, Bu. Jadi terus kemarin udah diskusi ke Pak Kolala juga kan, Bu. Katanya saya bilang, Bu, bisa nggak diganti jadi pakai tar dari kelapa aja, Bu. Nanti Tapi kamu beli. harus eksperimen lagi. Nggak usah, itu kamu ambil aja item-itemnya itu yang bawah itu, endapan bawahnya itu. Nah, kalau gini bukan kayak nggak ada endapan, Bu. Bawahnya coba ada lah, masa nggak ada? Bawah coba. Nggak ada, Bu. Ini nggak hanya warna aja, Bu. Coba gimana tuh? Ntar, Bu. Matikan background, Bu. Itu tarnya kamu pakai pelepah itu ya? Pelepah apa? Iya, Bu. Pakai Pelepah itu. kelapa sawit, Bu. Pelepah kelapa sawit. Ada yang udah nyoba itu yang dari minyak yang apa? Tandan kosongnya udah pernah melakukan belum? Oh, baru kemarin keringnya. Ini aja kalau saya sih daripada kamu pakai itu air liquid cair gitu. Minyak atau air? Di mute itu siapa Samuel? Kayak menurut saya kayak air gitu, Bu. Oke. Gini aja. Bagus berarti ya. Itu sih sebenarnya kalau didistilasi jadinya itu bio oil, itu udah jadi bio oil. Tinggal di distilasi aja jadi minyak. Banyak ya dapatnya ya semua. Ya, ada sekitar Segitu dari berapa? dari 4 kilo itu, Bu. Oh, 4 kilo. Lumayan juga ya itu. Itu 4 kilo jadinya segitu. Itu semuanya udah minyak yang kamu dapat. Iya, Bu. Sekitar berapa nih? Nanti kamu 300, timbang ya itu ya berapa 200 mili lah, Bu. berapa mili ya? Sekira 200 mili kira-kira, Bu. 200. 280, 270. Oh, 280 ya. 280 per itu 300, 400. 1/10-nya ya, 10% ya. Nah, kayaknya sih
Ya boleh aja, maksud saya kalau misalnya mau pakai tar itu boleh aja. Tapi intinya saya itu kemarin itu pengennya itu adalah kamu nggak usah melakukan eksperimen ulang gitu. Kan kalau misalnya kamu pakai apa? Kelapa ya? Ya, Bu. Kelapa. Kan kamu berarti perlu pirolisis ulang. Ini kan maksudnya kamu sekali jalan dapat bahannya terus kamu eksperimenkan gitu, langsung kamu aduk atau kamu campur gitu. Saya kemarin cek di online, Bu, ada, Bu, yang jual, Bu. Jual apa itu? Jual dari tarnya itu, Bu. Dari Bahannya? arang dari apa? Dari tempurung kelapa, Bu. Oh, beli. Ya Iya, kalau Bu. mau beli ya nggak apa-apa sih. Kemarin juga kan Nanti coba kamu fotokan ke saya ya Samuel ya. Jangan-jangan itu di bawahnya itu ada sebetulnya. Coba. Kan kita kan nggak butuh banyak sebetulnya. Kalau mau dipaksakan tetap pakai itu, ya nggak apa-apa juga. Jadi juga itu nanti. Cuma yang nggak kuat aja. Berarti nanti kita nggak usah pakai uji drop test. Kita ganti dengan pengujian yang lain gitu. Ya sebetulnya kalau nggak ada tarnya itu malah bagus sih. Cuman kalau ada kan ya kita ini. Kamu foto semuanya ya Samuel ya? Atau kamu kirimkan di grup itu fotonya apa? Itunya itu bentuknya gimana? Saya nggak saya gitu kirim keren. sekarang aja, Bu. Boleh kirim aja. Kalau tarnya dari kelapa, boleh sih sebetulnya, tapi cuma jadinya ya ngapain? Mendingan kita kemarin pakai tempurung kelapa aja gitu. Sehingga pakainya adalah apa kamu mau pakai tempurung kelapa aja, Samuel? Mumpung belum eksperimen. Tarnya nanti tar tempurung kelapa. Mana yang lebih enak menurut kamu? Berarti nanti sempurna atau gimana jadinya, Bu? Kalau gitu, Bu. Kenapa? Ganti. Kalau pakai tempurung kelapa gitu, Bu. Kenapa? Jadi berarti harus sempurna atau bagaimana ya, Bu? Enggak lah, ya langsung aja. Kemarin penyesuaian. Ternyata setelah dieksperimenkan tidak didapatkan tarnya, Pak, gitu. Itu mah ini sebenarnya didistilasi jadi minyak ini lah ya. Banyak loh ini. Hmm, ya udahlah. Gini aja lah, sama kita yang pertama, opsi pertama adalah si siapa? Tandan kosong itu kapan eksperimennya? Yang tahun lalu itu pekat banget ya eksperimen ininya. Tarnya. Yang tandan kosong eksperimennya kapan? Mulai pirolisisnya. Siapa yang tandan kosong kemarin? Miftah atau siapa ya? Miftah, Bu. Miftah aja. Yang lain, Bu, yang melepas cuma 2 orang, Bu. Oh, Aku ada sama saya, Bu. Kapan kalian eksperimen si Saputra 3, dan Bu. kawan-kawan? Hmm. Lakukan Enggak, pengeringan maksud pada saya kalian urutannya siapa dulu yang mau eh, pirolisis? Antara Samuel, terus tadi tanda Yohanes, kosong dan lain-lain. Siapa? tersebut, Bu. Kalau sudah Ya, siapa dulu kira-kira? Enggak ada kalian mengatur jadwal siapa dulu yang akan pirolisis? Pelepah duluan, Bu.
izin Bu, mungkin bisa di Yohanes izin sama Bu, Samuel mungkin bisa duluan ya? disesuaikan di pelabuhan. Iya tuh. Ya udahlah kalau gitu kan kamu sebetulnya Samuel, yang tar yang agak padat itu, sebetulnya dia itu ya nggak begitu merekat-merekatkan amat juga gitu. Maksudnya dia itu sebenarnya ya agak apa ya, kayak lumpur-lumpur gitu aja sebetulnya itu. Jadi nggak apa ya namanya, ya nggak sesignifikan itu untuk merekatkan juga. Nah, kalau misalnya kamu mau pakai tar yang dari kelapa biasa artinya, nah itu nanti dibandingkan dengan kamu yang pakai liquid ini kan sisa pembakaran lah pokoknya ya. Itu kan belum tentu bioil juga dan komposisinya kita masih nggak tahu gitu. Nah, ini mungkin bisa jadi nggak begitu jauh sih perbedaannya gitu ya, antara kamu yang udah bentuk cair ini dengan tar dari tempurung kelapa itu. Terserah Samuel aja gimana baiknya. Kalau menurut kamu yang paling efisien gimana untuk menyelesaikan tugas akhir kamu yang paling cepat gitu aja sih. Karena kan ini mengejar yang penting paling cepat aja ya, ini kan. Izin bertanya Bu, berarti Bu kalau menggunakan bahan dasarnya dari pelepah tapi tarnya dari arang itu masih bisa ya Bu, kira-kira ya Bu? Menggunakan apa? Pakai biocarnya kan dari pelepah Bu. Terus Mhm. untuk apanya dari tempurung itu Bu, tarnya dari tempurung itu Bu. Ya nggak apa-apa juga. Ya boleh-boleh aja, itu kan sah-sah aja. Yang penting nanti justifikasinya adalah tar gitu. Karena nanti kalau misalnya kamu mau pakai tempurung kelapa, saya pikir-pikir kok nanti kamu harus merombak proposal kamu, nulis ulang dan lain-lain, itu kan pekerjaan yang agak males ya, nanti kamu mengubah-ubahnya itu ya. Bab 4 berubah, bab 3 berubah, bab 3 berubah, bab 2 berubah, nanti nambah pekerjaan kamu, pekerjaan menulis dan pekerjaan eksperimen. Ya ini untuk mengefisienkan aktivitas aja sih sebenarnya. Kalau saya ya dengan apa yang sudah kamu tulis, misalnya kamu dapatnya minyak ini, kamu jadikan itu untuk perekat juga saya ya nggak apa-apa juga gitu. Nanti persentasenya kita sesuaikan dengan keenceran dari produk sisa yang dihasilkan. Jadi kita sebutkannya adalah bukan liquid, bukan apa, tapi produk sisa pirolisis dari pelepah kelapa sawit. Kalau kemarin misalnya justifikasinya tuh 10% encer atau segala macam ya kita sesuaikan lagi nanti tingkat padatnya itu pakai berapa gitu. Pakai ini kalau dari saya pakai yang ini yang bentuknya liquid itu tidak apa-apa. Kedua, kalau misalnya kamu mau bersabar menunggu pakai tar dari tandan kosong tidak apa-apa. Artinya kamu nggak perlu eksperimen. Yang opsi yang ketiga, dari limbah lain, dari perkebunan yang lain, yaitu kelapa. Ya nggak apa-apa juga, karena ini tujuannya tapi jadinya kita, mungkin perlu justifikasi tambahan aja sih, sehingga
kenapa kita harus memanfaatkan tarnya itu dari kelapa gitu aja sih mungkin ada pertanyaan itu. Nggak apa-apa pakai ini aja, nggak apa-apa loh Samuel. Kan ini tugas akhir S1 yang sedang mencoba eksperimen. Jadi nggak masalah bagi saya kalau tetap pakai liquid ini. Tapi kembali lagi, tugas akhir ini kan yang menjalankan adalah Samuel, yang presentasi adalah Samuel, yang menghadapi adalah Samuel. Nah, kamu nanti PD-nya menyampaikan pakai yang mana gitu. Gimana menurut kamu? Kamu pertimbangkan. Paling ragunya tuh di daya rekatnya aja, Bu. Masih kayak bingung aja nanti bisa ngerekat atau enggak gitu, Bu. Yang kalau merekat sih pasti merekat ya. Kan ini kan misalnya arang tanpa air kan nggak bisa terbentuk apa-apa. Artinya dia bentuknya itu adalah serbuk aja gitu kan. Serbuk. Ya, bulk density-nya itu rendah dan lain-lain ya kan. Nah, ketika mungkin kita kasih air, ya nggak usah lah sampai perekat ya, air aja. Air kamu masukkan ke itu, kamu aduk. Pasti kan dia jadi bisa lebih dibentuk. Nah, ketika dia bisa lebih dibentuk, berarti mungkin bisa jadi densitasnya meningkat gitu ya, bulk density-nya. Kalau misalnya ditambahin airnya lagi, berarti kan lebih encer, berarti mungkin lebih renggang lagi, misalnya seperti itu. Jadi kita nggak mengejar harus yang dibanting langsung hancur gitu ya, mungkin yang ya nggak jadinya nggak yang kayak gitu, mungkin targetnya melihat bahwa ini pakai ini bisa untuk dijadikan briket tanpa melakukan eksperimen tambahan atau tanpa mencari dari sumber daya daerah yang lain, perkebunan yang lain, area yang lain, misalnya gitu. Karena asumsinya adalah ketika kita pakai tar yang dari tempat yang lain, berarti misalnya berarti kita perlu pirulisis kelapa gitu. Atau opsi yang lainnya kalau tetap mau pakai tarnya ya dari kelapa, misalnya kamu nggak keberatan untuk mengganti proposal kamu, pakai yang kelapa. Kamu pirulisis kelapa murni, kelapa betulan. Pohon kelapa, batok kelapa itu. Nah, mana yang paling efisien menurut kamu aja? Gimana? Mungkin nanya soal konsentrasinya lah, Bu. Ini berarti per volume atau jadi per berat gitu ya, Bu? Kalau bentuknya gini. Karena kalaupun dia bentuknya adalah sludge juga nggak diperhitungkan sebagai gram ya, mililiter yang dikonversikan menjadi gram gitu. Jadi berat per berat atau volume per volume. Jadi nggak bisa kita volume per berat gitu ya, nggak bisa. Jadi ya tetap ya mau gram ya per gram, volumenya per volume gitu. Jadi misalnya biochar 50 gram dibandingkan dengan ini misalnya. Ya kita hitung berapa mili. 1 mili setara dengan 1 gram misalnya gitu kan. Berarti ya tetap bukan 50 gram per 1 mili, nggak kayak gitu. Jadi 50 gram per 1 gram. Atau kamu coba dulu kira-kira jadi apa nggak kalau pakai ini misalnya. Pakai itu. Kalau nggak jadi ya udah kamu mau pakai tar yang beli di pasaran itu ya nggak apa-apa juga, namanya juga menunjukkan kalau bisa, kalau peralatannya adalah tar. Gimana?
Boleh, saya nggak melarang kamu, boleh. Kalau pakai tar yang di pasaran boleh. Tapi nanti kalau ketika ditanya sama penguji mungkin ini aja, bisa menjustifikasi aja sih. Tinggal menjawab, "Kenapa tarnya dari ini?" Gitu. Oh, karena ternyata setelah saya pirolisis, tanden kosong ini tidak menghasilkan tar, Pak, misalnya gitu. Misalnya kamu buktikan dengan fotonya misalnya, sehingga saya menggunakan tar yang saya dapatkan dari limbah perkebunan yang lain, misalnya gitu, ya nggak apa-apa juga. Boleh juga gitu. Dan tapi nanti ini harus kamu foto bahwa ini tarnya kemungkinan sedikit, Pak, karena ini hampir liquid yang saya dapatkan, hampir ya 95% lah gitu. Boleh juga. Nah, mana yang paling efisien dan yang penting kamu berhasil defense untuk menjawab pertanyaan pengujinya, itu aja sih. Gimana? Mungkin pikirkan lagi lah Bu, nanti saya Ya, pikir-pikirkan lagi. kamu pikirkan dulu ya. Sambil saya cari tahu ini sebenarnya apa kok sebanyak ini. Atau sebenarnya ya memang itu sisa limbahnya, ya nggak apa-apa juga dipakai gitu. Pokoknya intinya jangan mempersulit diri aja. Sekiranya yang paling cepat yang mana, ya itu yang kamu lakukan gitu. Gimana? Ada lagi pertanyaan? Gimana, Miftah? Gimana? Mm-mm. Mm-mm. Boleh mengacu penelitian terdahulu? Mm-mm. Terus pakainya apa? Ya nggak kilogram lah ya, kilogram per meter kuadrat tekanan. Mm-mm. Terus maunya pakai apa? Apa? MTA. Ya kamu konversi aja MTA. Ya tinggal kan tinggal kan iya dikonversikan aja. Ya mungkin nggak bisa dikonversikan secara langsung, tapi kira-kira seberapanya aja lah. Jadi kalau misalnya nih 1000 kilogram, 1000 berapa ya? 60 kilogram per meter kuadrat gitu ya. Karena hitungannya kalau yang di kehutanan itu kalau MTA itu berapa ya?
kok per bulan ya? Oh, MTA ya? Hmm. Kalau saya sih lebih cenderung MTA gimana maksudnya tuh? Salah itu nggak sih? Harusnya hitungannya itu per hari. MT mungkin ya? Oh, MPA. Ya kamu konversi aja lah megapascal kan masa nggak bisa Philip Miftah kan kilogram per meter kuadrat dikonversikan menjadi newton per apa kan 1 pascal kan newton per meter kuadrat ya kamu konversikan aja kan 1 MPa itu 1 newton eh megapascal 1 pascal itu adalah 1 newton per meter kuadrat gitu. Kalau megapascal berarti ya 1000. Ya dikalikan aja. Eh, pangkat 6 ya. Kok saya jadi ini sih? Ya udah dari itu kilogram per meter kubik kan ya kilogram per sentimeter kuadrat itu pada satuan itu sebenarnya itu adalah kilogram force bukan kilogram. Ya memang nulisnya adalah kilogram per sentimeter kuadrat tapi itu artinya itu adalah kilogram force-nya gitu loh. Kan kamu inget-inget aja satuan tekanan atau tekanan kan. P sama dengan apa? P sama dengan M per A gitu kan. Ya udah, konversikan aja. Luasan permukaan apa? Masa per luasan permukaan. Siapa yang nyalahin? Aneh orang itu. Enggak apa-apa misalnya. Enggak apa-apa itu sama aja satuan tekanan. Mau kamu jadikan pascal boleh, mau jadikan megapascal boleh, mau jadikan kilogram per meter kuadrat ya boleh, mau kamu jadikan British ya boleh, terserah itu mah. Ya tinggal mau dikonversi menjadi apa aja. Enggak ada. Jadi enggak memang. Itu iya, enggak usah ada kayak gitu-gitunya. Enggak usah dicetak manual. Jadi asumsi kita kalau pakai manual itu mau orangnya itu siapa aja bisa cetak manual rata-rata kira-kira segitu gitu. Misal Miftah nyetak, terus habis itu Samuel nyetak, terus habis itu si Saputra nyetak kan mungkin orangnya beda-beda tapi nanti kalian kamu rata-ratakan aja kira-kira ya segitulah gitu kalau dicetak manual. Enggak disamakan juga nggak apa-apa. Jadi kita pengen membuktikan bahwa kalau misalnya kita di rumah nggak punya alat cetakan ya udah cetak pakai tangan aja itu kemampuannya itu sampai seberapa sih gitu. Hmm, bebas pakai apa aja pakai apa? Pakai pipa itu pipa dipotong ya nggak apa-apa. Ya boleh pakai paralon ya boleh pakai paralon aja lah. Apa? Kayu apa maksudnya? Boleh.
Ya sama aja mau pakai kayu, mau pakai paralon ya sama aja. Paralon juga kan bisa kamu dorong dari dalam juga sama. Cuma ukurannya kan jadi lebih bagus aja. Kalau kayu ntar plenyot-plenyot enggak bracket kamu. Oh ya boleh juga. Atau pakai tangan aja, yang penting penuh gitu dipadatin. Enggak boleh. Tapi itu nanti kalau kayak gitu, kalau kamu mau dipadat-padatkan banget kayak gitu, berarti nanti jumlah gram yang kamu masukkan ke dalam itu harus sama ya, Miftah. Misalnya 20 gram satu kali cetakan. Berarti kalau pakai cetakan jadinya seberapa, kalau pakai continue jadinya seberapa, terus habis itu kalau pakai manual jadinya seberapa. Kamu timbang aja lah. Apalagi ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya Bu, soal terkait kan saya variasi pretreatment ya Bu. Nah Variasi kemarin pretreatment. yang pengeringan menggunakan sinar matahari open sama suhu ruang Bu. Kan kemarin yang kami melakukan percobaan cuman pakai oven dulu Bu, yang di open selama 2 jam Bu. Dan kadar airnya setelah di open itu Bu 12,5% Bu sebelum dimasukkan ke pirolisis Bu. Nah, yang saya 12,5. biarin di berapa Bu? 12,5% Bu. 12,5. Iya, terus? Nah, kan itu setelah di pirolisis nggak terbakar sempurna ya Bu. Jadi saya mikir Bu, nanti yang di suhu ruang pasti kan Bu kadar airnya lebih tinggi lah Bu. Itu gimana ya Bu kira-kira Bu? Atau Oh iya, enggak. tetap di pirolisis saja Bu? Karena kan kita kan berdasarkan metode pretreatment ya. Iya Bu. Kalau pretreatment sebetulnya itu tuh bisa diprediksi dengan ketika kita pretreatment terus habis itu kita ukur kadar air setelah pretreatment kita ukur kadar airnya kan kita tahu persentasenya, misalnya kalau pakai oven 12%. Kalau misalnya dijemur 20% misalnya gitu ya. Ya Itu Bu. sebetulnya hasil pirolisisnya itu sudah bisa diprediksi bahwa kemungkinan yang kadar airnya 12% itu hasilnya lebih baik dibandingkan dengan yang dijemur misalnya yang 20% itu Ya, Bu. tadi gitu. Tapi kalau kita samakan ininya, kondisi pirolisisnya artinya harus memperoleh kadar air yang sama, misalnya pakai oven harus kadar airnya 12%. Dijemur matahari juga kondisinya harus 12%, misalnya berarti kan kita harus memperpanjang waktu penjemuran gitu ya, Iya Bu. Yohanes. Berarti yang Apa mau kayak gitu? tapi takutnya nanti Bu kalau kayak gitu Bu yang di suhu ruang pasti waktunya lebih panjang kan Bu. Iya sih, betul. Ya udah gitu aja lah, yang sesuai dengan rencana awal aja. Ya, berarti nggak apa-apa, berarti tetap aja di pirolisis, berarti lihat hasil akhirnya aja ya Bu. Paling nanti rekomendasinya adalah terakhir-terakhir kalau misalnya kondisi kadar air dari bahan baku biomasanya itu mempengaruhi kualitas pirolisis gitu aja. Kadar air bahan baku kan ini artinya. Iya Bu, kadar air bahan baku Bu, kayak kadar air feedstocknya. Kadar air feedstock setelah di pretreatment. Setelah di Tapi berarti nanti rekomendasinya terakhir adalah diupayakan untuk metode pretreatment yang
minimal mencapai kadar air 12% sebelum proses pirolisis misalnya kayak gitu. Baik, Sehingga sama supaya diperoleh lebih baik. mau nanya soal standarisasi